Apa kabar Indonesia Malam? Mungkin saya ke Prof. Siti bahwa ada pengamat yang mengatakan bahwa jangan sampai kunjungan ini menandakan bahwa Indonesia kurang dalam insight-nya terhadap konflik yang terjadi Rusia dan Ukraina, bahwa multidimensi dan bahkan kita terjebak dalam kepentingan politik NATO, Amerika. Ini seperti apa? Pertama, tentu kita sadari betul ya, kantor staf presiden membuat analisis yang cukup komprehensif tentang konflik antara Rusia dan Ukraina. Dan itu memang berlapis ya, ada lapisan-lapisan, ada ceruk etnisitas juga di situ. Nah kita tahu itu. Nah tetapi kedatangan Bapak Presiden dan Ibu Negara ini pesan yang paling penting itu adalah damai. Awal itu dulu deeskalasi, duduk dulu ya, menyelesaikan dulu masalah kemanusiaannya. Baru persoalan-persoalan yang menjadi root causes ini dibuka satu persatu. Kira-kira itu, tentu kita tidak akan mempunyai high expectation bahwa presiden datang, presiden kembali ke Indonesia semuanya selesai. Saya kira tidak. Ini satu konflik yang cukup lama ya, dan juga mempunyai dimensi yang beragam. Itu yang pertama. Yang kedua tentang jebakan itu. Misi dari Bapak Presiden ke Ukraina dan Rusia itu dasarnya adalah legacy kita di non-blok. Kita tahu bahwa di dalam piagam ya, Dasar-Sila Bandung yang salah satunya itu sebetulnya kan dihapuskannya fakta militer. Ya. Jadi ini adalah pesan yang juga sangat kuat, dan ini membuktikan ya, ini juga membuktikan kepada publik di Indonesia bahwa Presiden cukup konsisten gitu ya, tuduhan bahwa Presiden condong ke sini, itu tidak. Jadi sangat konsisten bahwa sesuai dengan legacy dari non-blok, Presiden secara konsisten mengambil posisi tidak berpihak ya, non-blok dan politik bebas aktif. Dan di situ ini legacy kita, Mbak. Baik. Karena ini legacy, maka itu akan tetap akan ada di situ, dan itu tercermin bagaimana Presiden tidak hanya hadir ke Ukraina, tetapi juga ke Rusia. Baik. Ya, karena ini adalah satu hal yang memang dikembangkan oleh Indonesia dengan politik bebas aktif, bahwa kita ini adalah sahabat. Ukraina sahabat Indonesia, Rusia sahabat Indonesia, Amerika sahabat Indonesia, Cina sahabat Indonesia, sehingga seperti juga yang kemudian terrefleksi di dalam tema dari G20 kita tentang recover together, recover stronger, itu sebetulnya menunjukkan filosofi kita ini. Filosofi kita memang legacy tentang non-blok itu mendarah daging baik di diri kita ya. Ya. Oke. Gitu. Mungkin Pak Reza Shah, sebenarnya apakah ini akan menjadi kunjungan yang langkah tepat, atau mungkin kita khawatir juga akan menjadi kontraproduktif? Dan apa sih image Amerika terhadap kita dengan kunjungan dua negara ini? Ini Amerika juga bingung nih, berhadapan dengan Presiden Indonesia yang pikirannya itu outside the box. Di teorinya tuh nggak ada siapa yang berani datang ke wilayah konflik. Kalau misalnya ada terjadi sesuatu, itu gejolak dalam negerinya kan dahsyat. Jadi mungkin Amerika tuh kalah pamor. Dia nggak sanggup, walaupun dia punya NATO, dia bisa kendalikan udara, laut, udara, darat, laut, udara dari Eropa. Nggak berani kan? Seorang yang presiden dari Indonesia, Asia Tenggara itu berani datang. Ini bikin pamor Amerika Serikat tumbang. Satu. Dan untuk itu yang uniknya lagi, dalam kondisi sangat pelik begini, di mana aktornya beragam, Rusia melawan NATO dan Ukraina adalah proksi, itu beliau menghadapi semua kendala-kendala, dihadapi langsung. Dihadapi langsung, kebetulan diundang oleh pihak Jerman, datang. Dan tentunya kan banyak dialog-dialog kolektif dan juga dialog-dialog bilateral. Dan dari situlah beliau mendapat suatu keyakinan bahwa diplomasi ini bisa berhasil. Dan untuk itu beliau tidak menaikkan standar, tetap Indonesia menjadi honest broker ya. Kira-kira menjadi honest facilitator, peacemaker. Kita nggak mengatakan kita yang menyebabkan itu, enggak. Kita adalah bagian dari masyarakat dunia yang menginginkan terjadinya perdamaian di kawasan yang diributkan tersebut. Dan untuk itu kan semua pencapaian kita hati-hati sekali. Misalnya kita bilang misalnya pertemuan di G7 itu kira-kira sebagai perempat final,
kemudian pertemuan di Ukraina sebagai semifinal, nanti di Moskow sebagai final, dan mungkin grand finalnya itu di Bali nanti, gitu. Tercapai suatu perdamaian di G20. Oke, selain itu juga mungkin saya ke Bang Effendi Simbolon, bahwa dengan pertemuan ini sedikit ada gema di sosial media bahwa jikalau kita bisa menjadi peacemaker dalam hal ini adalah Nobel perdamaian menjadi sesuatu hal yang mungkin bisa diberikan untuk presiden. Bang Effendi. Saya kira jangan ke sana lah ya kita ya. Kita ini selalu masih kuno, kolot ya, urusan penghargaan aja yang dikejar. Orang ini dalam keadaan perang, kita pastikan dulu bahwa Pak Jokowi ini hadir dalam membawa agenda apa. Kalau hanya menyampaikan aspirasi ya sudah sampai situ saja. Tapi kalau dia menyampaikan ya bahwa kami bersedia menjadi mediator dan menyediakan wilayah Indonesia untuk jadi tempat perundingan Rusia dengan NATO, Rusia dengan Ukraina. Nah itu saya kira tahapan yang konkret. Tapi kalau yang sekedar ini aspirasi kami mohon dihentikan perang, ya saya kira ya sudah sampai situ saja itu. Tapi gambarnya itu buat dalam negeri memang hebat. Tapi buat dunia ya sampai saat ini saya lihat pemberitaannya biasa-biasa saja. Saya justru di Komisi 1 agak kurang puas ya, karena kehadiran begitu mahalnya beliau ke sana mempertaruhkan risiko tadi, tapi tidak diimbangi dengan outputnya. Ya saya kira tadi juga teman saya Prof ini enggak tepat yang mengatakan bahwa Amerika kemudian seperti kalah gitu dalam proses demokrasi diplomasi. Saya kira enggak lah. Amerika dalam rangka apa mau ke Ukraina mereka? Jadi bukan itu poinnya Pak. Tapi kita mari melihat secara objektif ya, bahwa kunjungan ke dalam suatu negara yang sedang berkonflik, apalagi sedang perang, itu agendanya, itinerary-nya sudah dipersiapkan lebih awal ya. Nah kita tidak melihat ini. Apakah Indonesia menawarkan seperti Turki, menawarkan seperti Israel, menawarkan seperti negara-negara bahkan Perancis menawarkan untuk menengahi dan seterusnya, kan kita tidak tahu. Yang kita tahu hanya bahwa Presiden menyampaikan misi perdamaian, menghimbau, mengajak. Yang kedua untuk supply food, supply energi. Yang ketiga, kemudian yang keempat mengundang untuk hadir G20. Saya kira poinnya itu, tapi bukan menawarkan untuk menjadi mediator, memberikan tempat misalnya apakah di Indonesia di bagian wilayah mana menjadi tempat mereka berunding, di KTT mereka bilateral antara Putin dengan Zelensky, kan tidak kita tahu ini. Mari kita dengar dulu nanti dari Pak Jokowi ya, karena kami juga dapat informasi Macron pun ingin mendengar hasil pertemuan antara Pak Jokowi dengan Ukraina, Pak Jokowi dengan Rusia, bahwa betulkah akan langkah konkret ke depannya. Tapi kalau hanya sekedar menyampaikan seperti yang 4 poin yang kita ketahui secara umum ini, ya sampai situ saja itu. Ya tidak ada karena lagi yang kita ekspektasi, apalagi berharap itu berdamai. Wong poinnya nggak masuk kok. Kita nggak masuk ke substansi protokol menuju ke perdamaiannya kok. Ini hanya kunjungan, coba bisa kita lihat di gambar ini. Kunjungan yang tidak ada, kunjungan yang ditindaklanjuti dengan kunjungan pertemuan dengan tim yang di level menterinya kan tidak ada. Baik, mungkin saya ke Prof. Evi. Bagaimanapun juga diplomasi politik ini memang masih banyak pandangan pragmatis terkait output dari pertemuan ini. Tapi apakah masih ada secerca harapan bahwa bisa jadi bahwa momentumnya tepat, perdamaian mungkin tercipta dengan kunjungan Presiden Jokowi ke kedua negara? Saya pikir kita harus mengolah harapan ya. Mengolah harapan artinya kita memang punya tujuan-tujuan tadi yang mulia tadi supaya kedua belah pihak berhenti berperang, bahkan kok bisa berdamai. Namun kita juga harus mengelola harapan bahwa ini dalam situasi yang sangat konflik yang sangat rumit, dan Indonesia sebetulnya bukan negara yang mempunyai care untuk kepada pihak yang bertikai. Jadi kita sebetulnya menawarkan jasa baik sebagai communicator, sebagai penghubung antara satu pihak dengan lain pihak dengan jujur. Nah,
ketulusan Indonesia ini dan keberanian dan kemauan Presiden Indonesia untuk datang sendiri menempuh berbagai bahaya yang sebetulnya tidak ada seorang pun kepala negara yang mungkin pernah melakukan sebelumnya. Saya pikir ini makna simbolik yang besar yang bisa diberikan Indonesia ke dalam proses menuju perdamaian atau menciptakan dialog antara Ukraina dan Rusia, dialog yang lebih damai. Jadi saya pikir pertama kita mungkin tidak perlu terlalu muluk-muluk mengharapkan Nobel Prize segala ya. Saya pikir jangan ke arah situ dulu lah. Kita masih jauh, hal-hal seperti itu nggak usah kita pikirkan. Itu nggak usah dipikirkan pada saat ini. Yang penting pada saat ini adalah misi Presiden tercapai, selesai, dan bisa kembali ke Indonesia dengan selamat. Dan kita bisa mengamankan G20, tapi lebih jauh lagi kita bisa berkontribusi meredakan gejolak dunia yang sedang terjadi sekarang, bahwa stabilitas itu dibutuhkan dalam sistem internasional supaya perencanaan ekonomi, menyelesaikan krisis selama ini, krisis energi, krisis pangan itu bisa dilakukan. Tidak ada kerjasama yang bisa kita lakukan kalau kondisinya perang. Jadi agenda-agenda yang ada di G20 itu juga nanti bisa bermasalah kalau situasinya tidak stabil seperti ini gitu. Jadi itu yang ingin kita amankan, bukan cuma untuk kepentingan Indonesia, tapi juga untuk kepentingan dunia. Nah, sejauh mana itu berhasil? Sekali lagi saya pikir nothing tulus, we can try, karena ini siapa yang akan melakukannya? Nggak ada. Artinya mungkin kesempatan ini nggak semua negara punya. Indonesia kebetulan berkunjung ke pertemuan G7, ya udah sekalian kan sama-sama di Eropa, dan keberanian dan ketulusan Presiden dan Ibu Negara untuk langsung bertemu dengan kepala negara yang bertikai. Saya pikir itu suatu momentum yang bagus ya untuk berdamai. Tapi sekali lagi tidak perlu terlalu berharap terlalu banyak. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Evi, terima kasih juga Bang Effendi Simbolon, Prof. Siti, bahkan juga Pak Tengku Reza Shah. Mungkin di tengah kita bersikap kritis boleh, tapi pesan saya bahwa kalaulah tidak apresiasi yang kita berikan dalam kunjungan ini, apalagi mengingat ini kunjungan begitu beresiko tinggi, bahkan ini juga membuat bahwa Indonesia sedikit diperbincangkan di mata dunia. Mungkin sepulang dari Indonesia apresiasi boleh juga diberikan kepada Presiden rombongan, bahkan juga kepada Ibu Negara. Terima kasih seluruh narasumber saya yang menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam, sampai jumpa.